Oke, baik. Kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Agar kelas ini menjadi kelas impian. Nanti ada 8 poin yang harus kita sepakati bersama. Nah, poin pertama saya bacakan, kalau diperhatikan ya. Datang ke sekolah tepat waktu setiap hari. Yang kedua, mengikuti kegiatan belajar dengan aktif dan semangat. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Yang kelima, menghormati semua warga kelas. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian menggunakan gadget dengan bijak. Yang terakhir, bersikap tanggung jawab dan berintegritas. Jadi 8 poin ini nanti kita sepakati bersama. Kemudian apabila ada yang tidak diketahui atau mungkin tidak cocok, silakan bisa memberikan opini ke saya, nanti bisa ditanyakan. Ada yang belum paham terkait dengan kesepakatan kelas kita untuk TKR 11 TKR 4. Ya, silakan bertanya. Ya. Dengan pelaksanaan setiap hari tidak terakhir bagaimana? Apakah Jadi di sekolah kita, ya loh, itu kan bel masuknya jam 7. Masuk jam 7 setiap siswa harus sudah di kelas. Nanti kita berdoa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya, kemudian setting komitmen. Nah, apabila ada siswa yang terlambat, ya, apakah diberi sanksi? Nah, kita tanya dulu siswa tersebut. Jadi kamu kan datang, masuk, nanti masuk ke gerbang, izin ke satpam, nanti paling diarahkan ke 3, ya, nanti minta surat izin terlambat, baru masuk ke kelas. Nah, biasanya nanti pasti ditanya kenapa terlambat. Nah, nanti kalau misalkan alasannya itu masih bisa diterima, itu tidak akan diberi hukuman. Tapi kalau misalkan alasannya itu nggak masuk akal, sebenarnya kelihatan banget bohongnya, nah ini baru guru BK-nya ya memberikan sanksi. Iya. Oke. Jadi nggak langsung dihukum, pasti ditanya dulu alasannya apa terlambat, terus diberitahu agar tidak terlambat, kemudian diberikan solusi. Ya, pertanyaan lagi tidak? Kenapa? Mengikuti kegiatan belajar dengan aktif dan semangat. Maksud belajar aktif dan semangat itu apa? Oke, jadi pembelajaran kita kan ada teori, ada praktek. Pembelajaran teori seperti ini di kelas. Ketika guru memberikan pertanyaan, nah itu kita dengan aktif bertanya atau memberikan interaksi balik. Guru memberikan penjelasan, nanti murid bertanya. Tidak usah menunggu disuruh, kelas itu nanti mendapatkan poin tersendiri kalau siswa tersebut aktif di kelas. Dan apalagi dengan semangat, nah, jadi tidak ada yang tidur di kelas, ya, ada juga yang tidur di kelas, kemudian pas di bengkel misalkan
sudah dikasih job sheet KPD tapi tidak mengerjakan, kemana tidak dibantu, nah itu tidak aktif. Itu sebagai penilaian guru kepada siswa. Jalan ini ya, Mas Bajar. Ya, betul. Oh iya kali, ada pertanyaan? Mengerjakan tugas. Nah, tugas itu pasti diberikan di plan. Tidak mungkin tugas itu tidak diberikan di plan. Tujuannya kenapa? Untuk melatih kedisiplinan kalian. Ini contoh di sekolah kalian sebagai murid. Besok ketika di dunia kerja, ya toh, kalian punya tanggung jawab dan kewajiban. Misalkan saya sebagai guru disuruh mengumpulkan perangkat pembelajaran, nanti detailnya segini, tanggal ini, ya kita harus tepat waktu. Kalau enggak, apa resikonya? Halo, hukum di hukum Ustaz. Habis dipecat kalau saya. Kalau kalian masih mending, kalau telat kemungkinan masih di bom atau kiranya itu rangi. Jadi resikonya bisa kalau orang sudah jadi di sekolah kalian dilatih dulu kedisiplinannya, tepat waktunya, agar besok di dunia kerja itu kalian sudah familiar, sudah terbiasa dengan deadline waktu dan menentukan tugas dengan tepat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan enggak? Ada Pak? Bertanya tentang menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Apa tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban kelas? Jadi keamanan ini ketika kita praktek, tasnya kan kita taruh di mana? Tas, jendela tas. Kenapa pas praktek juga tidak boleh dibawa kemana-mana? Itu agar aman. Amannya dalam artian tidak ada siswa yang nanti mengambil alat-alat. Ada juga nanti kasus alatnya hilang itu dimasukkan ke dalam tas kan bisa. Itu satu contoh. Kemudian keamanan sekolah, contohnya ya. Menempatkan sepeda motor kalian di sekolahan. Kalau di luar sekolahan, sekolah itu sudah tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kita wajib juga menempatkan kendaraan kita di sekolahan agar nanti kalau ada kehilangan motor itu tanggung jawabnya sekolah. Itu termasuk menjaga keamanan, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian keamanan ketika praktik itu juga kita menggunakan APD, alat pelindung diri, contohnya helm, berpak, terus khusus. Itu bisa termasuk menjaga keamanan. Itu keamanan kita sendiri. Ya. Kemudian kalau keamanan kelas, dan ketertiban, maksudnya ketertiban. Contoh, ketika kalian pembelajaran, siswanya ada yang jalan-jalan kemana-mana, terus tanpa izin guru, itu kan semrawut, ya kan? Semrawut. Ada juga yang ada gurunya di depan, terus kalian jalan-jalan seenaknya, kemudian tiduran, duduknya seenaknya sendiri, kakinya diangkat itu tidak tertib, ya kan? Jadi diusahakan ketika di ruang kelas, ketika pembelajaran, duduknya di sopan, terus ikuti perintah dari guru, ya, biar kelasnya itu tertib, tidak semrawut. Oke, ada pertanyaan lagi Pak?
tentang menghormati semua